produsen. Oke, gitu kira-kira. Jadi jelas ya dari produk menjual produknya kepada distributor. Ada lagi yang lain? Pak. Ya. Maaf Pak, tadi putus-putus. Apakah sudah dijelaskan Pak ya sebelumnya bahwa ketika ada transaksi antar pemungut PPh pasal 22 bagaimana ya Pak? Oke, belum saya jelaskan. Jadi memang di dalam di dalam mempelajari pasal 22 ini ada kemungkinan walaupun itu sangat kecil untuk saling memungut. Ya. Tapi saya belum pernah di dalam prakteknya menemukan. Kalau memang terjadi seperti apa, Pak? Tentunya harus semua punya bargaining gitu kira-kira. Di sini si penjual maupun si pembeli lawan transaksi ini harus memegang prinsip tadi. Misalkan apa contohnya? Teman-teman saya saking jarangnya di dalam praktek ada misalkan. Oke, seperti tadi. Pak, bisa mungkin tidak BUMN membeli, nah misalkan seperti ini. Walaupun ini pabrik mobil atau pabrik semen misalkan. Ini pabrik semen, dia menjual semennya ke kontraktor BUMN. Ya, tentunya kalau ini yang terjadi nggak bisa, ya, nggak bisa saling pungut. Oke, yang mungkin adalah ini, yang mungkin adalah ini penjual PT ABC adalah penjual barang mewah. Ini mungkin. Ini yang beli BUMN. Ada klausul yang menyatakan, nanti saya belum, karena ini lanjut ngomong mengenai ini ya. Bisa jadi PT ABC menjual barang mewah, misalkan mobil ya, di atas 3000 cc. Atau, 3000 cc lah. Atau rumah ya, rumah HP, mobil bisa rumah ya. Atas transaksi menjual mobil yang tergolong mewah, itu penjual wajib memungut misalkan harganya berapa sih? Mobil 5 miliar misalkan. Kan bisa jadi BUMN-nya Pertamina misalkan begitu. Ya, nggak ada masalah beli mobil 5 miliar. Maka atas harga mobil tadi harus dipungut pasal 22 5%. Maka di sini dari 5 miliar harga mobil harus dipungut pasal 22. Di satu sisi BUMN diminta ketika membeli barang tergolong mewah, membeli barang wajib memungut pasal 22 1,5%. Siapa yang lebih kuat begitu kira-kira? Tentunya dia akan mengambil peran masing-masing. PT ABC akan berpikir bahwa dia inilah kewajibannya. Meminta harga 5 miliar, tambah PPN 10%, ditambah pasal 22 5%. Itu yang ditarik kepada BUMN. BUMN juga demikian. Dia mengambil peran. Dari total yang dia harus bayar, berarti
ada harga mobil 5 miliar, harga mobil PPN 10%, kemudian pasal 22 5%. Ini dari sisi kewajiban untuk membayarnya. Ya, berarti BUMN harus membayar berapa, Pak? Membayar 5,7. Ya. 5,7. Di sini pasal 22-nya bentuknya apa? Bukti pemungutan. Ya, dia harus menerima itu sebagai penggantinya. Dia bayar 5,7, nanti dia menerima bukti pemungutan. Di satu sisi, bendaharawan juga mempunyai kewajiban untuk memungut PPh pasal 22. Sebesar berapa? 1,5% kali 5 miliar. Tidak apa-apa. Berarti nanti di sini SPT massa sebagai pemungut sebesar 250 juta. Di satu sisi di sini bisa kredit pajak sebesar 250 juta. Pada saat yang bersamaan, dia juga akan membuat SPT massa pasal 22 memungut sebesar 75 juta ditambah membuat bukti pungut. Di satu sisi, ini dia juga mengkreditkan sebesar 75 juta di SPT PPh Badan. Ya, begitu kira-kira. Jadi saling melakukan pemungutan tidak masalah. Karena dia harus dilihat sebagai subjek pajak yang berdiri sendiri. Saya sebagai penjual, kewajibannya apa? Saya sebagai pembeli, kewajibannya apa? Begitu kira-kira. Silakan. Karena sekali lagi pasal 22 yang dipungut itu adalah uang muka pajak prepaid yang harus dilakukan oleh subjek pajak yang diberikan kewenangan atau diberikan kewajiban untuk itu. Silakan, ada komentar? Ada komentar terkait dengan PPh pasal 22? Oke, nanti teman-teman itu kira-kira contoh-contohnya terkait dengan pasal 22. Untuk yang lain, teman-teman silakan dibaca ya, secara pelan-pelan. Jadi kuncinya distributor. Nanti biasanya teman-teman jangan sampai lupa gitu. Kuncinya ada distributor untuk industri tertentu. Ini contoh-contohnya. Eksportir, nah ini juga saya sampaikan ini adalah pemotongan. Sorry. Kenapa? Contohnya begini. Satu lagi. Kalau misalkan teman-teman
adalah apa yang senangnya di sini? Teman-teman senang, tentunya senang nyemil ya, nyemil coklat misalkan. Ini adalah pabrik kue. Kemudian di sini ada petani atau pedagang pengumpul atau penjual. Ketika pabrik coklat ini membeli ya buah coklat tadi, biji kakao, misalkan harganya 100 juta misalkan. Ketika membeli. Maka ketika membeli ini, dia wajib memungut 0,25% ketika membeli. Kalau di sini memotong ya Pak, memotong istilahnya memotong 0,25%. Berarti 0,25% kali 100 juta. Dia akan memotong 250.000. Ya. Jadi kalau misalkan ada petani yang menjual 100 juta, maka dia akan dipotong PPh pasal 22 250.000. Ya. Tujuannya apa? Inilah kenapa pasal 22 itu ada tujuannya untuk pengawasan sebenarnya. Selama ini petani seolah-olah dia penghasilannya di atas PTKP, padahal kan tidak semuanya. Jadi kalau misalkan ada industri yang diminta mengawasi, misalkan kebun sawit, cengkeh, vanili, kemudian kelapa, banyak sekali ikan dan lain sebagainya, itu semua diawasi. Sebenarnya di sini sudah diambil 0,25% dulu. Kalau ternyata ini petani ini nilai penjualannya 1 tahun 1 miliar, bisa jadi dia diterapkan NPWP sekaligus dan ditagih pajaknya. Nah itulah yang terjadi di kasus dulu yang pernah sampai mengakibatkan ada jatuh korban dan lain sebagainya. Karena pemahamannya berbeda. Bayangkan teman-teman kalau misalkan 250.000 itu 100 juta omsetnya petani. Kalau dia dipungut 100 juta, berapa omsetnya? Nah, itu yang data yang bisa diterima oleh kantor pajak. Sehingga dalam hal ini pasal 22 itu juga sangat penting dalam membantu kantor pajak untuk mengumpulkan informasi. Ya, jadi di sini kalau di sini saya cenderung namanya memotong. Jadi 100 juta berarti yang dibayar uang tunai sebesar 99 juta berapa? 750.000 ya. Begitu kira-kira. Itu yang nanti akan dibayarkan ke petani ditambah dengan bukti pemungutan sebesar 250.000. Nah, itu tugasnya siapa? Tugasnya industri atau eksportir. Dia sebagai eksportir atau sebagai industri boleh-boleh saja. Wajib untuk memungut pasal 22. Begitu kira-kira. Silakan ada komentar. Ya, nanti teman-teman baca kembali pasal 22 nanti untuk yang tergolong mewah tadi saya sudah singgung. Mungkin ada beberapa komoditi, kemudian emas, itu nanti teman-teman silakan dibaca. Kalau ada kendala nanti silakan di hari Kamis berarti kita bahas lagi sambil kita mereview yang lain. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Cukup ya? Oke, saya kira itu untuk hari ini. Silakan teman-teman istirahat gitu, kita akhiri kelasnya. Mohon tetap jaga protokol kesehatan, cukup gizi atau makan, dan tadi hindari dulu
kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting, karena teman-teman minggu depan sudah mulai ujian, sudah mulai mengumpulkan tenaga untuk tadi, ya, untuk evaluasi akhir gitu sebelum nanti teman-teman lanjut ke semester depan. Mohon diingat kalau ada lembar jawaban yang harus disiapkan, tolong disiapkan. Sudah siap belum? Sudah, Pak. Sudah ya, Izin, sudah semua ya. Sudah izin semua? Pak. Ya. Mungkin hari Kamis bisa bahas secara mengisinya, Pak. Latihan Oh soal. iya, boleh. Boleh. Disiapkan saja, nanti saya juga, nanti kalau memang ada formnya silakan nanti disiapkan. Nanti di-share, karena intinya adalah kalau tidak salah itu untuk memudahkan teman-teman mengidentifikasi. Oh, ini ada pasal 22, tarifnya berapa, teater utangnya berapa gitu. Seperti itu. Jadi pastikan teman-teman mencoba dulu sekarang. Ya, karena kan banyak sekali kalau pasal 23, 22, 26 itu sebenarnya dari sisi konsep tidak banyak karena ada formula, ada tarif, ada objek. Tinggal bagaimana teman-teman mengidentifikasi. Kalau pasal 23 ada yang Pak yang sifatnya reimbursement, ada sifatnya penggantian, itu dikeluarkan dari objek seperti apa, ya. Oke, nanti tolong ingatkan hari Kamis kita bahas bagaimana mengisi formulirnya, dan harapan saya semua persiapan untuk UTS-nya sudah siap. Berpatokan dengan hasil UTS kemarin, harusnya teman-teman sudah bisa tahu bagaimana mengirim LJU supaya tidak terlambat, bagaimana caranya menulis, membuat lembar jawaban yang jelas dan seterusnya. Ya, bukan hanya untuk mata kuliah saya, tapi untuk yang lain juga supaya teman-teman bisa memperoleh nilai yang optimal. Oke, saya kira gitu untuk siang ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi nanti Kamis ya. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. Terima kasih, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.